warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman Islam, semangat istiqomah untuk beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini sampai penghujungnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita umatnya, jadi manusia-manusia yang punya kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjadi pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung. Berarti ini juga saya terakhir untuk kajian buka bersama ini. Maka yang kita bahas adalah tentang bagaimana muamalah kita kepada sesama orang-orang beriman. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala man ista'adakum billahi fa'idu." Kalau ada orang yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'tuhu. Barang siapa yang meminta sesuatu atas nama Allah kepadamu, berilah, tolonglah. Berarti kalau kita dimintai tolong, kita tolong sesama muslim. Kita dimintai sesuatu, kita beri kalau kita punya. Fa'tu, berilah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Nah, balas ini kalau bisa lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak, semisal. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balas jasanya. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Balas perbuatan baiknya. Seperti kebudayaan kita orang Jawa, dikasih jambu kita kasih nangka, dikasih nangka kita kasih sayur, kuah, dikasih makanan kita berikan pakaian, kalau bisa yang lebih baik. Fa'ilam tajidu, kalau tidak bisa, fad'u lahu, maka doakan dia. Jangan jadi orang yang enggak tahu terima kasih, walaupun orang yang memberi itu ikhlas. Dalam surat Al-Insan itu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ciri orang beriman itu memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang dalam tahanan perang. Lalu ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kepada kalian hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, apalagi ucapan terima kasih pun enggak. Ini yang beramal, tapi yang dikasih, yang diberi, jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Harus balas kalau bisa. Kalau bisa lebih baik. Kalau tidak, semisal. Contohnya dalam surat surat tentang surat An-Nisa tentang salam. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam oleh orang lain, didoakan kebaikan, maka fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan ucapan yang lebih baik.
Dia mengucapkan assalamualaikum, kita balas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita balas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang lebih baik. Aurudduha, atau balas semisal assalamualaikum warahmatullahi, kita balas assalamualaikum warahmatullahi, minimal seperti itu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menghitung balasan kepada hambanya. Ini kepada yang berbuat baik. Nah, sekarang kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi kita berinteraksi, bergaul dengan orang itu, mungkin kita diberi kebaikan, mungkin kita ditolong, atau mungkin kita dianiaya, disakiti, dirugikan. Maka dalam surat Asy-Syura ayat 40 kaidahnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maka balasan keburukan adalah keburukan setimpal. Dia mencuri uang kita 100.000, kita minta balik 100.000. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa yang mengampuni bahkan bisa berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbud dzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu bagaimana? Orang enggak salah apa-apa kita rugikan, kita sakiti, kita ancam, kita zalimi. Itu namanya orang yang zalim. Atau orang mendolimi kita sedikit, kita balasnya lebih. Kita hanya dicubit, kita pukul dengan sekeras-kerasnya. Itu orang yang zalim. Maka ini kaidah dalam Islam, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan orang yang berbuat buruk, keburukan setimpal. Berarti boleh kalau kita mendapati orang itu mencuri atau menyakiti kita, bisa kita tuntut ke pengadilan. Lapor polisi, Pak, ini terjadi pencurian, mohon ini diselesaikan secara hukum. Atau kita dianiaya, ini ada buktinya, saya dianiaya, saya tidak bersalah, maka serahkan kepada polisi, biar hukum yang menentukan keadilan. Itu pertama. Tapi Islam punya opsi yang lain lebih tinggi. Itu balasan yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan setimpal, nggak boleh lebih. Tapi faman afa, barang siapa mengampuni. Misalnya tadi ada orang mencuri, ketahuan, ketangkap, ternyata yang dicuri nggak seberapa, hanya beras seliter minyak untuk masak. Lalu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya udah nggak punya pekerjaan, saya di PHK, anak saya banyak kecil-kecil, istri saya sedang hamil, saya sedang terdesak kebutuhan, saya nggak punya pemasukan, maka dia mencuri. Maka faman afa, barang siapa memaafkan, tidak dituntut ke polisi, tidak serahkan ke polisi. Ya sudah Pak, karena sampean itu terdesak oleh kebutuhan, maka kami tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, tapi buat surat pernyataan, jangan diulangi lagi, jangan mencuri lagi. Nah, ini tidak menuntut dengan semisal, tapi memaafkan. Afa. Tapi ada yang lebih baik. Faman afa wa aslaha. Barang siapa memaafkan lalu naik lagi, wa aslah, berbuat baik. Tadi orang itu mencuri hanya seliter beras, 1 kilo beras, minyak, sembako. Lalu karena kita kasihan, ya sudah Pak, kita tidak memperpanjang urusan ini ke polisi, kita maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Lalu kalau bisa, ini Pak ada sekedarnya, beras, sembako, minyak, ada uang, ini untuk kebutuhan keluarga Bapak. Atau lebih lagi, kita carikan pekerjaan, ini Pak ada pekerjaan halal, ada tawaran kerja di bagian ini, sedang membutuhkan karyawan, silakan kalau mau, karena Bapak butuh penghasilan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Innahu la yuhibbud dzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini kemarin kita membahas waktu tarawih, orang yang terakhir masuk keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Sekarang kita akan bahas gara-gara ayat ini, gara-gara orang memaafkan, ternyata pahalanya tadi fa ajruhu 'alallah, balasannya di sisi Allah itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara memaafkan saudaranya. Ceritanya bagaimana? Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW sedang berbincang dengan para sahabat. Kemudian bainama Rasulullah SAW jalisun id ra'ainahu dohika hatta badat sanayahu. Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba tertawa sampai kelihatan gigi serinya. Tawa, kayak kemarin hadisnya juga menceritakan dengan tertawa karena kebahagiaan. Tiba-tiba Nabi SAW tertawa. Maka sahabat berkata, faqala lahu Umar berkata, ma adhakaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Demi ibuku dan ayahku sebagai tebusannya. Qala, Nabi menceritakan sebabnya dia tertawa. Rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Kelak di akhirat ada dua orang dari umatku, sama-sama orang beriman, orang Islam, orang mukmin, dua orang bertengkar. Bahasa kita kelah-kelahan, gugat menggugat. Yang satu mendolimi satunya. Maka di pengadilan hari kiamat Allah berlaku adil. Di depan Allah Subhanahu wa taala, faqala ahaduma, yang didolimi berkata, ya Rabb khud hasanatihi syai'un. Khud ya Rabb khud li madlamati min akhi. Ya Allah, saya menggugat dari saudaraku, dianggap saudara padahal dia berbuat zalim. Entah itu memukulnya, entah itu mencuri, entah itu bahkan mungkin membunuhnya di dunia. Ya Allah, saya ingin menggugat kedoliman yang dia lakukan kepadaku. Min akhi, dari saudaraku, sama-sama beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah tabaraka taala lit talib, pada orang yang menuntut, fa kaifa tasna'u bi ahika wa lam yabqa min hasanatihi syai'un. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saudaramu ini sudah habis kebaikannya, pahalanya sudah diambil, yang didolimi banyak. Maka itu tentang orang yang bangkrut di hari kiamat, bahwa pahala sholat, puasa, zakat, sedekah, buat baik banyak, tapi mendolimi banyak orang, maka pahalanya diserahkan kepada banyak orang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu bagaimana ini saudaramu ini yang mendolimimu, pahalanya sudah habis, sudah dikasihkan ke orang lain, sudah habis, nggak ada lagi. Maka fa kaifa tasna'u bi ahika wa lam yabqa min hasanatihi syai'un. Qala, orang itu menuntut, ini pokoknya hari itu semua pengen dosanya dihilangkan, pengen pahalanya ditambah. Orang itu berkata, ya Rabb falyahmil min auzari. Ya Allah, dosaku yang banyak yang saya memikulnya dengan berat ini timpakan kepadanya. Karena dia pahalanya sudah habis, nggak bisa memberi. Dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada orang itu. Dosanya ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Qala, Nabi Muhammad SAW wafadat aina Rasulullah SAW bil buka. Nabi menangis. Awalnya tadi tertawa, lalu menangis. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, inna dzakal yaum azimun yahtaju nasu an yahmila anhum min auzarihim. Hari itu hari yang sangat dahsyat. Semua orang pingin dosanya diambil oleh orang lain, tidak dipikul sendiri. Maka yauma yafiru almar'u min ahihi wa sahbihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu suami sama istri nggak mau deket-deket, takut ditimpakan dosa-dosanya. Anak sama bapak nggak mau ada urusan,
sendiri-sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada yang menuntut ini, karena dia meminta tetap ngotot, dosa-dosa saya timpakan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa basaraka fangdur fil jinani farfa ra'sah. Nah, lihat ke atas. Nah, ini sama ceritanya dengan yang kemarin tuh. Lihat ke atas, lihat itu surga yang indah, yang mewah. Maka dia mengangkat kepalanya ke atas melihat surga. Maka dia berkata, faqala ya Rabb aramadain min dahab wa qusuran min dahab mukallalatan bil lu'lu' li ayyi nabiyyin hada aw li ayyi siddiqin hada aw li ayyi syahidin hada. Ya Allah, saya melihat surga kota-kotanya dari emas, istananya dari emas, dihiasi permata. Maka dia berkata, ya Rasulullah, punya nabi siapa surga itu? Punya siddiq siapa? Punya mati syahid siapa? Karena penafsiran ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ini surat Al-Fatihah, penafsirannya di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Derajat tertinggi di surga adalah para nabi dan rasul, minan nabiyyin wasiddiqin, orang yang siddiq sangat membenarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang yang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa, itu sebaik-baik teman di surga. Maka orang itu bertanya, ya ya Allah, punyanya nabi siapa? Punyanya siddiq siapa? Punyanya syahid siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, berfirman, qala hada liman a'tas saman. Ini milik bagi orang yang bisa membelinya, bisa membayar. Oh, itu kayak punya nabi, punya siddiq, punya syuhada, solihin. Siapa yang bisa membayar? Maka orang itu berkata, ya Rabb, waman yamliku dzalik. Ya Allah, lah siapa yang bisa membayar? Siapa yang punya uang atau punya pahala untuk membayar surga setinggi itu, seindah itu, seluas itu, senikmat itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anta tamlikuhu, kamu bisa membayarnya. Kamu bisa. Gak percaya orang itu. Saya itu dosa saya banyak, saya pengen dapat pahala dari orang yang mendolimi, pengen dosa saya ditimpakan kepada orang lain, kok malah bisa membeli surga setinggi itu? Dari mana saya bisa membayarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, anta tamlikuhu. Orang itu berkata, bimadza, dengan apa ya Allah saya membayarnya? Dosa saya banyak ini, saya pengen timpakan kepada orang itu. Pahala saya sedikit, saya pengen minta dari orang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'afika an akhika, dengan kamu mengampuni saudaramu. Kalau yang kemarin orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Ini ternyata dapat derajat yang tinggi gara-gara memaafkan saudaranya. Dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu musuh bagimu. Ada Nabi Nuh, anak dan istrinya tidak beriman. Ada Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Aduwwal lakum, musuh bagimu. Tapi apa solusinya? Ini ayat 14 surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hati-hatilah
dengan mereka. Tapi solusinya fa in takfiru wa tasfahu fa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, mengampuni, menghapus kesalahannya, maka Allah Maha Pengampun. Anak kita banyak salahnya kepada kita, ayah kita banyak salahnya kepada kita, bergaul setiap hari, istri kita banyak salahnya, tetangga apalagi yang membuat kebisingan, nyetel suara kenceng-kenceng, ada yang pakai motor knalpotnya enggak di aturan, banyak ada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Tapi fa'ilam wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kamu memaafkan, mengampuni, menghapus kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di ayat 15-nya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun adim. Di sisi Allah pahala yang besar. Pahalanya apa? Surga tadi. Kalau kita memaafkan, mengampuni, menghapus kesalahannya, tapi itu ternyata susah. Makanya habis Ramadan ini kan kita punya tradisi bermaaf-maafan, saling maafkan. Semua itu ujian. Kita diuji dengan orang tua kita, orang tua diuji dengan kita, tetangga diuji dengan kita, kita diuji dengan tetangga kita, teman sebagai ujian bagi teman yang lain, suami ujian bagi istrinya, istri ujian bagi suaminya, semuanya menjadi ujian. Maka endingnya hadis tadi, orang itu berkata, ya Rabb, fa inni qad afautu anhu. Ya Allah, sekarang saya maafkan dia. Sudah, saya enggak nuntut lagi. Biarlah kedoliman saya terima. Saya pasrah, saya ridho. Saya maafkan. Saya tidak ungkit-ungkit lagi. Saya hapus kesalahannya. Saya ampuni dosa-dosanya. Enggak menuntut lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu fakhud biyadi ahika fa'adhilhu al-jannah. Ya wahai orang beriman, gandeng tangan saudaramu, masukkan ke surga, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini tinggal beberapa menit lagi, saya bacakan hadis lagi tentang kebiasaan kita, kebiasaan kita di hari-hari ini, berita, yaitu tentang orang-orang yang mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pengen pulang kampung, pengen kembali kepada kampung halamannya, berjumpa dengan sanak saudaranya, bapak ibunya, keluarganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqim. Hadis qudsi lagi-lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan siratan mustaqim, jalan yang lurus. Ya, seperti sekarang orang itu lewat jalan tol semua, mau mudik ke kampung halamannya. Wa ala jambatai sirat suron, ada di kedua sisi sirat itu, di kedua sisi jalan yang lurus itu ada dinding pembatas. Fihima abwabun mufattahatun, tapi di dinding-dinding itu ada pintu-pintu terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, di pintu itu ada penutupnya. Kayak zaman kita sekarang, ada warteg itu dibuka pintunya tapi tutup kordennya. Wa ala babi sirat da'in yaqulu, di pintu jalan itu ada malaikat menyeru, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu sirat jami'an wala tata'awwaju. Wahai manusia semuanya, masuk kalian ke sirat ini, jalan yang lurus ini, jangan belak-belok. Wada'in yad'u min fawqi sirat. Nah, itu tadi di depan pintunya menyeru, masuklah semua ke sirat ini, jalan yang lurus ini, jangan belak-belok, jangan dibuka pintu itu. Satu lagi dari atas menyeru, yad'u man min fawqi sirat. Nah, fa idza aradal insanu an yaftaha syai'an
min tilkal abwab qala. Jadi orang itu mau belok, mau buka kordennya, penutupnya, pintu-pintu yang di dinding itu. Maka malaikat itu berkata mengingatkan, waihak la taftahu, celaka kamu, jangan kamu buka itu pintu kemaksiatan. Fa innaka in taftahu taliju, kalau kamu membukanya itu kamu akan masuk ke dalamnya. Nah, al-mufattahu maharimullah ta'ala, pintu yang terbuka itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, dosa-dosa. Wadzalika lida'in ala ra'si sirat. Nah, yang memanggil di atas sirat itu Al-Qur'an, petunjuk kita. Jadi orang getol itu juga ada aturannya. Ada tidak boleh belok, tidak boleh macam-macam. Itu kitabullah, Al-Qur'an. Wada'i min fauqi wa idullahi fi qalbi kulli muslim. Dan yang di atas, yang tadi di pintu sirat itu Al-Qur'an. Yang di atas itu adalah peringatan Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita mau bermaksiat itu sebetulnya hati kita itu merasa gak enak, merasa tidak nyaman, merasa tidak rela. Hati kecilnya itu merasa dibohongi. Itu sirat. Kitabullah, Al-Qur'an aturannya. Yang di kanan kirinya adalah yang diharamkan, dosa-dosa dan maksiat, yang memanggil peringatan dari Allah di dalam hati kita. Lalu setiap orang yang masuk sirat itu, kalau zaman sekarang masuk tol harus pakai kartu tol. Kalau nggak ada pakai kartu, kamu bawa uang banyak nggak bisa, harus beli kartu dulu. Maka dalam hadis tentang hisab, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menggambarkan, kelak innallaha azza wa jalla yastakhlis rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayansuru lahu. Allah Subhanahu wa taala mengadili satu orang di depan manusia di hari kiamat, lalu ditampakkan ada catatan kesalahannya alaihi tis'atun wa tis'una sijilan. Dia punya 99 buku. Satu buku sejauh mata memandang, kullu sijillin minha mislu maddal basar fiha khotoyahu wa dunubu. Setiap catatan buku itu ketika dibuka sejauh mata memandang, isinya dosa maksiatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang itu, atunkiru min hadza syai'an adola maka katabatil hafidun. Apakah kamu mengingkari catatan dosa ini? Apakah malaikat itu mengkhianati kamu? Maka orang itu berkata, la ya Rabb, enggak ada ya Allah, itu memang dosa-dosaku, enggak ada satupun yang salah. Maka ditanya, alaka udun aw hasanah, apakah kamu punya udur atau kebaikan, pahala? Dia mengaku, enggak ada ya Allah. Maka Allah berfirman, ada. Bala innalaka indana hasanah, kamu punya satu kebaikan. Maka dikeluarkanlah bitaqah, kartu untuk masuk sirat itu. Apa tulisannya? Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang kita ucapkan untuk masuk Islam, ingin kita mati dengannya. Kalimat syahadat, kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Lah, sudah ditimbang sekarang. Ditimbang. Itu dosamu 99 catatan, ini satu kartu. Maka orang itu berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillat. Apa artinya satu lembar kartu ini dibanding buku yang 99, satunya saja sejauh mata memandang. Maka dia dikatakan kepada orang itu, innaka la tudlam, engkau tidak ditolim, tetap ditimbang. Fatula'u as-sijilat fi kifatin, maka dosa-dosanya di satu sisi, wal bitaqah fi kifatin, di kartu asyhadu alla ilaha illallah di sisi yang lain. Maka yang berat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itulah fatosat sijillat wa tuskil. Maka yang berat adalah bitokoh, kartunya yang dosa-dosa ini keangkat, kalah dengan itu. Maka wala yasqal ma'a ismillahi syai', tidak ada yang lebih berat dari nama Allah. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka hendaknya kita banyak-banyak berzikir, istighfar di malam-malam terakhir ini. Jadi nanti ini malam yang ke-27 semoga kita mendapat malam Lailatul Qadar, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.